Kembali lagi bersama saya di channel Kimia Santuy. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas tentang konsep ikatan kimia. Sebelum saya jelaskan, kalian tonton video ini sampai habis agar kalian benar-benar paham konsep dasar dari ikatan kimia. Oke, mari kita bahas tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi apabila ada penggunaan pasangan elektron secara bersama. Jadi, elektron itu sama-sama digunakan untuk mencapai yang namanya kestabilan. Nah, video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang masalah kestabilan. Stabilan itu nanti ada dua, stabil duplet dan stabil oktet. Nah, di ikatan kovalen ini nanti dikatakan ikatan kovalen. Jadi nanti karena menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama, maka nanti ikatan kovalen ini ikatan yang terjadi antara ion negatif dan ion negatif. Karena sama-sama kekurangan, maka elektron itu digunakan secara bersama-sama. Nah, karena terjadi antara ion negatif dengan ion negatif, maka ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Jadi kalau nanti ikatannya terjadi antara non-logam dengan non-logam, nanti namanya disebut ikatan kovalen. Kalau ikatan ionik terjadi antara logam dengan non-logam, ya. Tapi kalau kovalen non-logam dengan non-logam. Nah, non-logam ini di dalam sistem periodik unsur biasanya terletak pada golongan 4A sampai 8A. Jadi karena 8A udah stabil, maka biasanya nanti pada unsur sampai golongan 7A. Nah, jadi banyak contoh-contoh ikatan kovalen yang pasti terletak pada golongan 4A sampai 7A non-logam. Nah, tapi nanti hidrogen dia non-logam walaupun terletak pada golongan 1A, pengecualian untuk pada hidrogen. Nah, contoh-contoh ikatan kovalen yang sering itu adalah H2U. Jadi H2U ini antara unsur hidrogen dengan oksigen. Hidrogen non-logam, oksigen juga non-logam, maka disebut ikatan kovalen. Misalnya contoh NH3, amonia, nitrogen juga non-logam, hidrogen juga non-logam, maka membentuk ikatan kovalen. Misalnya lagi contoh PCl3 dan biasanya beratom 2 di atomik, H2, O2, nitrogen, N2, klorida, Cl2 dan lain-lain. Jadi banyak contoh-contoh ikatan kovalen. Nah, misalnya contoh kita buatkan ada unsur nitrogen sama unsur hidrogen. Nah, jadi kalau nanti nitrogen dengan hidrogen mereka berikatan, kira-kira senyawa apalah yang terbentuk? Nah, nitrogen ini nomor atomnya 7, hidrogen nomor atomnya 1. Maka langkah pertama dari kedua unsur ini kita konfigurasi. Nah, kalau nitrogen nomor atomnya 7, maka konfigurasinya 2, 5. Maka 5 inilah namanya disebut elektron valensi, elektron yang terakhir. Karena 5 ini elektron valensinya besar dari 4, maka unsurnya cenderung stabil, dia menangkap tandanya negatif. Maka 5 ini stabilnya harus 8. Maka biar 8, maka ini kurang 3 supaya 8. Maka kalau kekurangan 3 dia harus menangkap. Maka nitrogen dia menangkap 3 supaya stabil. Jadi kalau ditangkapnya 3, maka elektronnya jadi 2, 8.
Kemudian kalau hidrogen elektronnya 1, maka hidrogen ini supaya stabil dia cenderung untuk membentuk stabil duplet. Duplet itu 2 elektron terakhir. Maka karena ini 1 dia butuh 1 elektron. Kalau butuh 1 elektron, maka H ini menangkap 1 supaya elektronnya 2. Maka kalau nitrogen dengan hidrogen berikatan, maka bisa kita buatkan N-3 berikatan dengan H-1. Maka kalau N dengan H berikatan, senyawa yang terbentuk, maka caranya yang 1 ini ionnya pindahkan jadi indeks di N di nitrogennya. Sebaliknya, yang 3 ini pindahkan ke elektron daripada si H. Yang 3 ini pindahkan ke indeks si H. Maka kalau dia pindah, maka senyawa yang terbentuk adalah N yang masuk 1 elektron 1 atomnya, yang ini 3 masukkan ke indeks H, maka membentuk senyawa NH3. Inilah senyawa yang terbentuk kalau N dengan H. Karena N menangkap 3, H menangkap 1, sama-sama terjadi antara ion negatif dan ion negatif, maka ini nanti membentuk namanya ikatan kovalen. Sama-sama menangkap elektron menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Maka kalau nanti NH3 ini, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, maka nanti seperti ini dia NH3. Maka kita harus tahu dulu atom pusat. Atom pusat biasanya jumlah atomnya 1. Maka N atomnya 1, H ada 3. Maka N lah sebagai atom pusat. Maka bisa kita buatkan ini N sebagai atom pusat, letaknya di tengah-tengah. Diapit oleh H sebanyak 3. Maka hanya 3 bisa kita isi di kanan, bisa kita isi di bawah, boleh di atas, boleh di kiri. Kita buat aja di kiri. Nah, sekarang tinggal kita isi elektronnya. H, elektron valensinya ada 1. Maka H yang di sini, baik di sini dan di sini, itu jumlah elektronnya harus 1. Nah, misalnya kita tulis 1. Kalau H di sini letaknya di sebelah kanan, kita buatlah ini ada 1 elektron. Jadi elektronnya kita misalkan silang. H ini juga elektron valensinya 1. Kita buat ini 1. Kemudian H ini kita letakkan 1 di sebelah kiri biar berikatan dengan N. Nah, selanjutnya nitrogen elektron valensinya 5. Maka di sekeliling elektron N ini harus 5 elektron kita isi. Nah, di mana aja? Karena H sudah ngasih 1 elektron, maka di sini juga harus 1 biar seimbang. Ini juga sama, kita isi 1, ini kita isi 1. Di elektronnya masih 3. Sementara elektron valensinya 5. Berarti kurang 2. Kalau kurang 2 kita buat dia sepasang. Jadi di atas kita buat sepasang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya si H tadi karena elektron valensinya 1, stabilnya menangkap 1. Artinya H yang di sini supaya stabil dia nangkap 1 elektron. Maka nangkap 1 elektron dari N yang di sebelah atas. Diambilnya lah 1 elektron. Maka inilah namanya stabil duplet. Jadi elektron H-nya jadi 2. Gitu juga dengan H yang di sebelah kanan. Nangkap 1 elektron dari N yang sebelah kiri, diambilnya, maka ini jadi 2 elektron, stabil duplet. Nah, kemudian H yang di kiri juga sama, menangkap 1 elektron dari N yang di sebelah kanan, namanya stabil duplet. Kemudian yang terakhir si N. N stabilnya dia harus nangkap 3. Maka N yang di sini harus nangkap 3. Di mana ditangkapnya 3? Dari H yang sebelah kanan, yang di bawah, dan di sebelah kiri. Maka N ini menangkap 3. Maka jumlah totalnya kalau kita jumlahkan, maka ini sebanyak 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah namanya stabil oktet. Artinya H menangkap 1 elektron dari N,
dan N menangkap satu elektron dari H yang di sebelah kiri. Artinya H dan N sama-sama menggunakan elektronnya. Kalau sama-sama menggunakan elektronnya, penggunaan pasangan elektron bersama-sama, maka ini namanya disebut ikatan kovalen. Maka dari struktur Lewis ini bisa kita buatkan bentuk ikatannya seperti ini dia. H berikatan dengan N, ini N berikatan dengan H, ini berikatan dengan H, yang di atasnya namanya pasangan elektron bebas. Inilah bentuk senyawa struktur dari ketika N dengan H berikatan membentuk senyawa NH3. Ini struktur Lewisnya. Nah, selanjutnya ikatan kovalen itu nanti dapat dibagi 3. Nah, yang pertama ada ikatan kovalen yang tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2, dan yang ketiga ada kovalen rangkap 3. Nah, yang pertama kovalen tunggal. Artinya karena kovalen tunggal, jadi pasangan elektronnya yang dipakai hanya satu secara bersama-sama, maka disebut kovalen tunggal. Nah, contoh misalnya kovalen tunggal yaitu H2O. Nah, H2O ini atom pusatnya adalah O, mengikat H sebanyak 2. Maka bisa kita tulis O nomor atomnya 8, H nomor atomnya 1. Maka kita isi kalau O 8, maka konfigurasinya 2, 6. Maka supaya stabil, maka O ini supaya 8 harus nangkap 2. Berarti O min 2 supaya stabil. H gitu juga elektronnya 1, maka supaya stabil dia harus nangkap 1 supaya mencapai stabil duplet. Maka dari H2O ini bisa kita gambarkan struktur Lewisnya. H2O berarti O di tengah-tengah diapit oleh H sebanyak 2. Kita buat di kiri dan di kanan. Kita isi elektronnya. H elektron valensinya 1, maka bisa kita isi ini 1 di sebelah kanan, H yang ini sebelah kiri, biar berikatan dengan O yang di sebelah kanan. O ini elektron valensinya 6, maka O dikelilingi ini harus 6 elektronnya. Karena H udah ngasih 1, berarti kita kasih 1, ini juga 1. Masih 2, berarti kurang 4. 4 itu kita buat sepasang-sepasang, 2 di atas dan 2 di bawah. Maka elektron sini ada 6. Nah, caranya sama. H ini supaya stabil nangkap 1, maka diambilnya lagi 1 supaya stabil. Maka H yang di kanan juga nangkap 1 elektron dari O yang sebelah kirinya. Nah, O ini stabilnya nangkap 2, diambilnya 2 elektron dari H yang sebelah kiri dan dari H yang sebelah kanan. Maka bisa kita gambarkan bentuk ikatannya adalah H berikatan dengan O, ini O berikatan dengan H. Yang inilah namanya elektron bebas. Nah, kita lihat H dengan O ini ikatannya tunggal, maka disebut kovalen tunggal. Tangannya cuma 1 elektron yang digunakan secara bersama-sama. Itu kalau kovalen tunggal. Yang kedua ada kovalen rangkap 2. Kovalen rangkap 2. Artinya kalau kovalen rangkap 2, nanti ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Contoh misalnya oksigen O2. Artinya kalau O2, O-nya ada 2, maka kita gambarkan bentuknya O ada 2. Nah, O tadi elektron valensinya 6, maka O di sini elektronnya harus 6. Begitu juga dengan O yang di sebelah kanan, elektronnya harus 6. Nah, permasalahannya di mana kita isi elektronnya 6? Nah, caranya triknya seperti ini. O tadi stabilnya nangkap 2. Artinya
O ini harus nangkap 2 elektron. Nah, nangkap 2 elektron dari mana? Dari kawan yang sebelahnya, dari O yang sebelah kanan. Nah, karena dia stabilnya nangkap 2, maka O ini harus kita buatlah di sebelah kanannya 2, biar nangkap 2. Berarti kurangnya 4. 4 itu boleh sepasang-sepasang, boleh di atas, boleh di kiri, boleh di bawah. Nah, kita buatlah misalnya ini di atas, ini di kiri. Ada 6 elektronnya. Gitu juga dengan O, ngasih 2 elektron, 2 di kiri. Kita buat ini 2 di atas, boleh kita buat di bawah, boleh di kanan. Elektronnya ada 6. Maka caranya, O tadi nangkap 2, diambilnya lah 2 elektron dari O yang sebelah kanan. Maka jumlahnya ada 8. 2, 4, 6, dan 8. Stabil oktet. Gitu juga dengan O yang ini nangkap 2, diambilnya lagi 2 dari O yang sebelah kiri. Maka sama-sama nangkap 2 elektron. Maka kalau kita gambarkan bentuknya, O mengikat ada rangkap 2, ada 2 pasang digunakan. Inilah namanya disebut kovalen rangkap 2. Kemudian yang ketiga, ada disebut kovalen rangkap 3. Artinya kalau kovalen rangkap 3 ada digunakan sebanyak 3 pasang elektron digunakan secara bersama-sama. Contoh nitrogen. Nitrogen N2, berarti N dengan N. Nah, nitrogen ini di sini dia nomor atomnya 725. Artinya ada 5 elektron valensinya. Nah, jadi ada 5 elektron valensi N di sini dan ada 5 elektron di sini. Nah, stabil nitrogen dia harus nangkap 3. Artinya, nitrogen ini harus nangkap 3 elektron supaya stabil. Nangkap 3 dari N yang di sebelah kanan. Gitu juga dengan N yang di sebelah kanan harus nangkap 3 dari N yang sebelah kiri. Karena sama-sama mau nangkap 3, kita isilah di sini nanti ada sebanyak 3 elektron. Maka kurangnya 2, kita buat di kiri sepasang 2 elektron. Gak boleh satu-satu, harus sepasang kita buatkan. Kemudian ini juga N ada 3 elektron dan sepasang kita misalkanlah di atas kita tulis. Maka stabilnya nitrogen ini harus nangkap 3, diambilnya lah 3 elektron dari N yang sebelah kanan. Maka ini nanti membentuk stabil oktet 8. 6, 8. Gitu juga dengan N ini nangkap 3, diambil dari N sebelah kiri. Maka namanya stabil oktet. Maka ini namanya disebut kovalen rangkap 3. Maka bisa kita tulis ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Maka disebut namanya kovalen rangkap 3. Nah, inilah konsep daripada ikatan kovalen.